di sebuah kastil atau rumah yang begitu besar dan mewah. Rumah besar ini nyata ada di Taiwan dan masih berdiri sampai dengan sekarang. Walaupun bangunannya sudah tidak terurus dan terbengkalai, namun banyak cerita mistis yang beredar tentang angkernya rumah tersebut. Saking angkernya bahkan tidak sedikit banyak vlogger yang mendatangi rumah besar itu hanya untuk melihat dan merasakan keangkeran rumah hantu yang disebut Minseong Haunted House. Bisa dikatakan cerita dari film ini diangkat dari cerita kisah nyata karena diangkat dari cerita-cerita yang beredar di masyarakat setempat. Gue tidak akan membahas sejarah dari rumahnya, tapi kalian bisa cari sendiri informasi tentang sejarah kelam rumah Minseong ini guys. Di malam itu, Himing begitu sangat ketakutan. Dia mendengar ada suara bisikan seorang perempuan yang terus saja memanggil namanya. Sembari memegang sebuah pistol, Himing berusaha menghindar dan keluar dari rumah. Tapi suara wanita itu terus saja menghantui kemanapun dia pergi. Karena tidak tahu di mana suara si wanita berasal, Himing menembak ke segala arah. Bermaksud mungkin dengan tembakan tersebut bisa menghentikan suara si wanita. Namun tak lama kemudian, tiba-tiba salah satu tangannya memegang pistol bergerak dengan sendirinya dan mengarahkan ke kepala Himing sendiri. Sekuat apapun dia mencoba menghentikannya, namun Himing tak kuasa untuk menahan tangannya sendiri. Lalu, suara tembakan itu terdengar menembak ke kepala Himing. 20 tahun kemudian, Xiaoqi yang kini sudah tumbuh menjadi gadis remaja. Saat itu, dia bersama Aji, teman kampusnya yang sedang berenang. Xiaoqi meminta kepada Aji untuk mengajarkannya gaya dalam berenang. Namun tak diduga, tiba-tiba saja Xiaoqi tenggelam. Aji yang mencoba menolong Xiaoqi sempat melihat ada sosok makhluk di bawah air yang menarik kakinya Xiaoqi. Tapi untung saja di sana dia ditolong oleh orang lain yang kebetulan tak jauh darinya. Xiaoqi sendiri mengatakan kalau dirinya mengalami kram di kakinya. Merasa terheran karena jelas-jelas Aji sendiri melihat ada sosok makhluk menarik kakinya Xiaoqi. Sementara diberitakan banyak kejadian orang yang meninggal di dekat rumahnya Xiaoqi. Polisi masih menduga kalau kematian orang-orang tersebut karena hanyut dibawa oleh sungai. Di rumah Xiaoqi tinggal bersama nenek dan ibunya. Sang nenek yang dikenal cukup galak dalam mendidik Xiaoqi. Kebetulan pada hari itu neneknya mengajak Xiaoqi pergi untuk berziarah ke kuburan kakek mereka. Di saat si nenek sedang berdoa, Xiaoqi sendiri yang memang anaknya cukup nakal dan suka melawan malah keluyuran di area pemakaman tersebut. Sementara di lain sisi, Aji sendiri adalah keturunan dari keluarga seorang dokter. Namun tak hanya sebagai dokter saja, keluarganya juga diberkahi dengan mereka bisa melihat makhluk tak kasat mata. Itulah alasan kenapa Aji bisa melihat sosok hantu yang menarik kakinya Xiaoqi saat di kolam renang. Kembali kepada Xiaoqi. Xiaoqi yang tiba-tiba seperti orang tak sadarkan diri dan seperti ada yang menuntunnya untuk masuk ke dalam hutan bambu. Lalu di sana dia melihat ada sebuah tempat. Dia yang mencoba membukanya, namun tiba-tiba seperti ada energi jahat yang masuk ke dalam tubuhnya dan terpental dengan sendirinya hingga membuat Xiaoqi jatuh pingsan. Di saat sore hari, neneknya yang khawatir karena Xiaoqi yang hilang tiba-tiba. Mereka terus mencari ke seluruh penjuru desa. Sementara Xiaoqi yang kini sudah dikuasai oleh sosok makhluk itu, ternyata dia sudah kembali pulang. Hantu yang merasuki Xiaoqi menuju ke lantai 3 yang ada di rumah mereka, di mana itu adalah ruangan yang sangat dilarang untuk dikunjungi oleh siapapun. Xiaoqi dengan membawa sebilah golok memaksa untuk membuka pintu yang sengaja di lantai itu dan masuk ke dalam salah satu kamar yang dikunci permanen. Xiaoqi mengambil sebuah wadah yang berisikan abu di bawah ranjang dan dia pun memecahkan wadah abu tersebut. Neneknya masih mencari Xiaoqi, bahkan mereka juga meminta bantuan kepada pihak polisi. Sesampainya di rumah kembali, neneknya yang mengetahui kalau ruangan lantai 3 yang sudah terbuka. Dia panik karena ruangan itu yang sangat terlarang.
neneknya menduga kalau Xiaoqi yang sudah nekat membukanya. Dia lalu pergi untuk menemui guru Acai dan meminta pertolongannya. Tapi guys, anehnya si nenek yang dari tadi seperti tidak melihat keberadaan Hixing, yang padahal Hixing terus ada di sampingnya. Hixing lalu naik ke lantai 3 dan masuk ke salah satu kamar yang ada di sana. Terlihat kini kamarnya yang sudah berantakan. Ada salah satu cermin yang membuat Hixing merasa aneh. Dari arah cermin dia melihat ada sosok bayangan di belakangnya. Dia pun terkaget dan mencoba menghindar. Gangguan itu semakin nyata. Tiba-tiba dia dikagetkan gantungan baju yang bergerak dan pintu kamarnya kini yang terkunci dengan sendirinya. Hixing yang hanya sendirian karena ketakutan, lalu dia masuk ke sebuah lemari. Terdengar ada suara langkah kaki yang mendekatinya. Dan ternyata itu adalah Aji, teman Xiaoqi. Dia datang karena tadi siang dia yang di SMS oleh Xiaoqi. Namun karena panggilan teleponnya tak pernah diangkat, akhirnya Aji memutuskan untuk menyusulnya. Aji sendiri di sini bisa melihat Hixing yang sedang bersembunyi di dalam lemari. Aji sangat terkejut saat dia mengetahui kalau dia adalah Hixing, ibunya Xiaoqi. Karena sepengetahuan Aji, ibunya Xiaoqi sudah meninggal. Tapi saat itu Aji teralihkan karena tiba-tiba cermin yang ada di hadapan mereka pecah dengan sendirinya. Dari arah cermin itu, mereka mendengar ada tangisan Xiaoqi. Dan saat Aji mencoba menyentuh cermin tersebut, ternyata itu adalah jalan menuju ke dimensi lain. Mereka pun lalu mencoba untuk memasukinya. Masih di rumah yang sama, namun dengan kondisi yang berbeda. Mereka diperlihatkan pada apa yang terjadi di rumah ini terdahulu. Terlihat sesosok seperti Xiaoqi yang sedang menangis dan berdiri di depan bibir sumur yang ada di halaman rumah. Lalu tak lama Xiaoqi yang menjatuhkan dirinya ke dalam sumur tersebut. Dan tiba-tiba sesosok makhluk menyerang Hixing dan mencoba menariknya ke dalam sumur. Untung saja Aji masih bisa menyelamatkan Hixing. Aji dan Hixing baru sadar kalau yang tadi bukanlah Xiaoqi, melainkan arwah gentayangan yang menyerupai Xiaoqi. Aji melihat tanggal yang ada di sana menunjukkan tahun 1988, di mana itu adalah tanggal 20 tahun yang lalu. Itu artinya kini mereka dikembalikan ke rumah itu pada saat 20 tahun yang lalu guys. Mereka lalu naik ke lantai 3 ke kamar sebelumnya. Namun sayang, tidak ada jalan bagi mereka untuk bisa kembali ke dimensi manusia lagi. Cermin itu tidak bisa dipecahkan. Terdengar dari dalam suara ibunya yang datang. Walaupun Aji dan Hixing berada di dimensi berbeda, tapi mereka bisa melihat ke dimensi manusia. Dia datang bersama Acai, guru besar atau si dukun itu, bersama beberapa orang untuk membuka sumur tua yang kini sudah terkunci. Neneknya merasa aneh kenapa Xiaoqi bisa tahu ruangan ini. Padahal Xiaoqi sama sekali tidak pernah tahu dan tidak pernah masuk ke kamar ini sebelumnya. Dari bekas abu itu yang ada di bawah ranjang tersimpan sebuah foto. Acai meminta si nenek untuk mengambil fotonya. Dengan beberapa ritual dan doa-doa, Acai mencoba mengusir energi jahat yang ada di sana. Lalu meminta kepada si nenek untuk memukulkan batu yang dia berikan ke foto yang tadi diambilnya. Diketahui kalau itu adalah foto anaknya sendiri yang sudah meninggal bernama Desing. Lalu di sini kita diceritakan kembali ke masa lalu. Keluarga He mempunyai 3 orang anak, 2 perempuan dan 1 anak laki-laki yang paling besar bernama Yimin. 2 anak perempuannya bernama Hexing dan anak yang paling kecil adalah Desing. Namun Desing yang dianggap sebagai anak sial pembawa petaka. Tak jarang dia selalu mendapatkan ketidakadilan oleh ibunya sendiri. Dia selalu disalahkan setiap kesalahan yang dilakukan oleh kakak-kakaknya. Jadi guys, Desing sendiri memang adalah anak tiri dari keluarga He. Karena ibunya Desing sudah meninggal, terpaksa Desing dirawat oleh keluarga He. Sebenarnya Desing adalah anak yang penurut dan juga baik. Bahkan dia selalu mengalah kepada kakak-kakaknya itu. Hingga pada suatu ketika tragedi terjadi. Yimin tewas karena tenggelam di sebuah sungai. Yimin sebenarnya ingin mengambil sepatunya Hexing yang terjatuh ke sungai. Namun karena kondisi hujan dan licin hingga membuat dia terpeleset jatuh dan tewas di sana. Hexing yang tidak tahu diri dan tidak mau disalahkan merebut sepatunya Desing. Dan ibunya melihat sepatunya Desing yang hilang.
Otomatis dia pun menyalahkan Desing dan membuat dia menjadi marah dan murka kepada Desing. Yang padahal Desing sendiri tidak melakukan kesalahan. Desing hanya bisa menerima, bahkan untuk membela dirinya sendiri saja dia sudah tidak bisa. Semakin meyakinkan ibunya bahwa Desing memang adalah anak yang terkutuk. Sejahat apapun perlakuan ibu dan Hesing, tapi tidak menjadikan dendam bagi Desing. Dan setelah Desing dan Hesing beranjak dewasa, Desing yang tiba-tiba berubah seperti orang putus asa dan hilang harapan. Setelah mukanya yang kini menghitam dengan sendirinya. Bahkan Desing selalu bertingkah aneh, suka berteriak histeris seperti orang ketakutan. Sampai-sampai ibu tirinya yang harus memanggil dukun untuk menangani Desing yang sudah mulai gila tak sadarkan diri. Pada saat itu Hesing sudah menikah dan punya putri yaitu Xiaoqi yang masih bayi. Desing yang meminta tolong kepada Hesing, namun Hesing sendiri sudah tidak peduli lagi terhadap Desing. Padahal saat itu Desing sangat membutuhkan pertolongannya. Dari dulu keluarga Himing memang selalu diliputi dengan permasalahan. Permasalahan kembali terjadi kepada suaminya Hesing. Entah apa yang membuat suaminya tega malah meninggalkan Hesing. Yang padahal saat itu Hesing baru saja melahirkan anak pertama mereka. Ibunya lalu memukulkan batu kepada putranya Desing karena Acai si guru besar itu menduga kalau energi jahat berasal dari arwahnya Desing yang masih bergentayangan. Dan di saat bersamaan Hesing yang ada di dimensi berbeda merasakan guncangan hebat saat ibunya memukulkan batu tersebut. Dan tak lama kemudian arwah gentayangan yang merasuki tubuhnya Xiaoqi itu muncul. Ibunya memukulkan batu itu lebih keras lagi. Sementara Aji yang masih terjebak di dimensi lain, perlahan cermin itu mulai terbuka menuju Aji kembali ke dimensi manusia. Dan untung saja Aji akhirnya berhasil kembali. Sementara Hesing sendiri masih tetap berada di dimensi tersebut karena sebenarnya Hesing sendiri yang sudah mati. Dia tidak bisa lagi kembali masuk ke dimensi manusia. Xiaoqi yang tersadar kembali dan ditemani oleh Aji. Sementara itu Acai bersama si nenek kini diteror oleh arwah gentayangan. Dan tiba-tiba sesosok makhluk tanpa kepala ada di belakang si nenek lalu mencekiknya. Acai masih bisa melawan arwah gentayangan yang menyerang mereka. Acai mengatakan kalau dia adalah arwah gentayangan Desing yang datang untuk menuntut balas. Dan tiba-tiba arwah gentayangan kini merasuki ke dalam tubuh si nenek. Dengan menggunakan tubuh si nenek, arwah tersebut lalu menyerang Acai hingga akhirnya Acai pun tewas di sana. Aji yang masih bersembunyi tak luput dari serangan arwah gentayangan yang merasuki tubuh si nenek. Tapi ternyata si nenek hanya mengarahkan Aji untuk membuka sumur tua itu yang kini masih tertutup. Aji lalu disuruh untuk masuk ke dalam sumurnya. Di sana dia menemukan ada sebuah bungkusan dengan diselimuti oleh kain. Dan saat dia membuka isi yang ada di dalam bungkusan tersebut, ternyata itu adalah tengkorak manusia. Arwah gentayangan yang merasuki si nenek, dia hanya ingin memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi. Dan terungkaplah fakta bahwa disinilah kejamnya si nenek. Dan disinilah awal mula permasalahan terjadi. Permasalahan keluarga He terbilang sangat kompleks. Si nenek yang nekat membunuh pembantu rumah tangganya yang berselingkuh dengan suaminya yaitu Himin. Dengan cara wanita tersebut ditenggelamkan di sebuah sungai. Sekedar informasi saja guys, kalau Desing adalah anak dari perselingkuhan Himin dengan si pembantu itu. Setelah kematian pembantu tersebut, otak jahat si nenek tak hanya sampai di situ saja guys. Ternyata dia meminta bantuan kepada seorang dukun lainnya untuk membuat Desing anak tirinya itu juga bisa mati tanpa harus dibunuh oleh tangan dia sendiri. Si nenek masih dendam atas kematian anak laki-lakinya yaitu Yimin. Karena si nenek menganggap kematian Yimin karena ulah dari Desing. Si dukun lalu membuat sebuah ritual dengan memenggal kepala si pembantu. Lalu abu tubuhnya dipisahkan dengan kepalanya yang sudah terpenggal. Tubuhnya yang dikubur di hutan bambu, sedangkan kepalanya dikubur di sebuah sumur tua yang ada di depan rumahnya bersama sisir kepunyaannya Desing. Tujuan dari ritual yang dilakukan si dukun untuk mempengaruhi pikirannya Desing agar dia melakukan bundir di sumur tua tersebut. Tak lama si nenek yang masih dirasuki, kini dia mengambil tengkoraknya.
Lalu dia yang benturkan kepalanya ke lantai di hadapan tengkorak tersebut. Tapi untung saja Xiaoqi keluar menghentikan semuanya itu. Terselamatkanlah nyawa si nenek dari amukan si arwah gentayangan. Sementara Hexing sendiri masih belum sadar kalau dirinya sudah meninggal. Dia tetap masih mencari keberadaan Xiaoqi. Tak lama arwah Dexing muncul di hadapan Hexing. Dexing menanyakan kenapa Hexing tidak pernah mau menolongnya di saat Dexing benar-benar butuh bantuan dari Hexing. Walaupun Dexing dan Hexing satu ayah tapi beda ibu, namun keduanya cukup dekat. Padahal Dexing sendiri selalu membantu dan rela menolong apa saja untuk Hexing. Kenapa seakan-akan Hexing tidak peduli terhadap Dexing? Bahkan di saat Dexing dibawa paksa oleh si dukun waktu itu, Hexing sama sekali tidak mau melihatnya. Dexing berkata, bukankah mereka pernah berjanji akan terus bersama? Dexing menceritakan ibu tirinya menyerahkan Dexing kepada si dukun. Si dukun yang memang adalah dukun cabul, mereka malah menyetubuhi Dexing secara bergiliran. Hancur sudah semua harapan dan kehidupan Dexing pada saat itu. Sudah tidak ada tempat bagi dirinya untuk mengadu, untuk bersandar dengan beban derita yang dialaminya. Hingga pada akhirnya Dexing memutuskan untuk mengakhiri hidup dengan meloncat masuk ke dalam sumur tua yang ada di depan rumah mereka. Mendengar apa yang diceritakan Dexing, Hexing begitu sangat terpukul dan merasa sangat berdosa dan meminta maaf kepada Dexing. Tapi semuanya sudah terlambat. Dexing berkata dia sengaja merasuki Xiaoqi hanya untuk membuka segel abu arwah gentayangan si wanita pelayan itu yang terkunci, agar dia bisa membalaskan dendam atas apa yang dilakukan keluarga He. Selain daripada itu, Hexing juga pernah berucap janji kepada Dexing bahwa mereka akan selalu bersama dimanapun mereka berada. Dan kini janji itu sudah terpenuhi dengan Hexing tewas bersama di dalam sumur tua itu. Lalu kita diperlihatkan ke awal film di mana sebenarnya si nenek hanya tinggal bersama Xiaoqi saja. Hexing sendiri hanya menjadi arwah gentayangan yang seakan-akan hidup bersama dengan mereka. Pada kenyataannya 10 tahun yang lalu, Hexing bertengkar hebat dengan ibunya. Hexing menuduh ibunya lah yang sudah membunuh Dexing, hingga membuat Dexing akhirnya nekat bundir. Dan tak sengaja dari pertengkaran itu malah membuat Hexing terpleset dan jatuh masuk ke dalam sumur tersebut. Dari kejadian pada malam itu terbongkarlah semua kejahatan yang dilakukan oleh si nenek. Dan kini dia harus menerima hukuman seumur hidup di dalam penjara. Xiaoqi yang kini tinggal bersama dengan Aji, rumah bekas peninggalan keluarga He, tak pernah ditempati kembali dan dibiarkan terbengkalai begitu saja. Lalu di akhir film kita diperlihatkan kepada Himing yang tewas karena dibunuh oleh si wanita pelayan itu. Rumah besar peninggalan keluarga He menjadi tempat bersemayangnya arwah gentayangan si wanita pelayan yang dibunuh oleh tuannya sendiri. Dan sebenarnya yang menuntut balas terhadap keluarga He bukanlah arwahnya Dexing, melainkan semuanya itu adalah perbuatan arwah gentayangan wanita pelayan tersebut. Semua keluarga He terkena kutukan dari arwah gentayangan si wanita pelayan. Dia menuntut balas agar keluarga He tidak ada yang tersisa. Tapi beruntungnya Xiaoqi, dia adalah satu-satunya keturunan keluarga He yang masih hidup sampai dengan sekarang. Lalu di sini akhirnya film pun selesai. Alur cerita film setan yang plot twistnya sangat membagongkan. Secara tidak langsung keluarga He diburu oleh dua hantu gentayangan yang dimana itu adalah arwah gentayangan ibu dan anaknya. Kekejaman keluarga He harus dibayar mahal. Tapi yang menjadi pertanyaan besarnya adalah kenapa si nenek itu tidak mati? Padahal dialah otak dibalik kekejaman kepada wanita, si pelayan dan juga kepada Dexing. Oh iya guys, buat pemimpin pribadi film ini rekomendasi banget buat kalian tonton. Oke, mungkin cukup sekian dulu ceritanya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari saya dan bye-bye.